nama saya Desnawati Saluhu dengan NIM 240304089 dari kelas 2 Rek A MGT 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Rahmat SEMM. Video ini berisikan tentang resume dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 beserta studi kasusnya. Baiklah, saya akan membahas dari pertemuan 9 dengan materi kemampuan antar pribadi. Kemampuan antar pribadi adalah keterampilan esensial untuk membangun hubungan yang baik dan efektif. Kemampuan antar pribadi ini mencakup komunikasi, mendengarkan, memahami, dan bekerja sama. Dalam manajemen, kemampuan antar pribadi ini adalah krusial karena manajer bekerja melalui dan dengan orang lain. Kemampuan antar pribadi adalah keterampilan penting yang menunjang keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Materi kedua adalah inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau mengimplementasikan ide, metode, produk, atau layanan yang baru yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sedangkan perubahan organisasi ini adalah mengacu pada transformasi struktur, proses, teknologi, atau budaya organisasi. Inovasi dan perubahan organisasi saling berkaitan erat karena inovasi sering memicu perubahan dan perubahan yang baik memungkinkan inovasi berkembang. Organisasi memerlukan keduanya untuk bertahan dan bertumbuh. Materi selanjutnya adalah pengantar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang untuk mencapai tujuan secara efektif. Ada 4 bidang utama manajemen, yaitu pemasaran, keuangan, sumber daya manusia atau SDM, dan operasional. Keempat bidang ini saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai kesuksesan organisasi. Materi selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif dimulai dari kemampuan memotivasi diri sendiri, yang kemudian mengarahkan pada motivasi orang lain. Peran dalam manajemen, motivasi ini berguna untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, menumbuhkan rasa memiliki, dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Materi selanjutnya yaitu dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok adalah instruksi antar anggota kelompok yang mempengaruhi perilaku dan hasil kerja. Kerjasama tim adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja efektif mencapai tujuan bersama. Manfaat dari dinamika kelompok dan kerja tim yaitu peningkatan produktivitas, kreativitas, rasa memiliki, penyesalan masalah kolaboratif, dan rasa saling percaya. Materi selanjutnya yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengambil resiko untuk mencapai tujuan. Dalam ekonomi, itu penting karena menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan. Dengan memanfaatkan peluang, mengatasi tantangan, dan didukung dengan semangat
pantang menyerah, wirausahawan dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan daerah. Materi selanjutnya yaitu TI dan manajemen risiko. Manajemen risiko TI adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait penggunaan teknologi informasi dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap tujuan bisnis. Teknologi informasi dan manajemen risiko adalah elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan bisnis di era digital. Dengan proses manajemen risiko yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial dan melindungi aset dan mencapai tujuan bisnis secara efektif. Selanjutnya yaitu studi kasus motivasi yang berjudul Karyawan yang Kehilangan Semangat. Nomor 1, level kebutuhan Maslow. Masalah Pak Didu ada di kebutuhan penghargaan atau esteem need karena merasa tidak dihargai dan kurangnya feedback. Mungkin juga sedikit ke aktualisasi diri karena tidak ada peluang promosi. Jadi, merasa stuck dan tidak bisa berkembang. Yang kedua yaitu penjelasan teori 2 faktor Herbert. Yang pertama, faktor higienis. Gaji stagnan dan manajer kurang memberikan feedback, membuat Bapak Didu merasa tidak puas. Yang kedua, faktor multifaktor. Kurangnya pengakuan, tidak ada peluang promosi, dan menurunnya rasa pencapaian membuat Bapak Didu demotivasi dan kehilangan semangat. Yang ketiga, langkah manajer untuk motivasi kembali. Manajer harus yang pertama mengajak ngobrol personal. Itu kita harus manajernya harus mendengarkan keluhan dari Bapak Didu. Yang kedua, berikan apresiasi. Manajer mungkin harus akui kontribusi dan prestasinya di masa lalu. Yang ketiga, tinjau kompensasi dan beban kerja. Manajer harus pastikan semuanya adil. Yang keempat, berikan feedback rutin dan konstruktif biar Bapak Didu tahu kinerjanya diperhatikan. Yang kelima, tawarkan peluang pengembangan atau proyek baru agar Bapak Didu merasa ada tantangan dan prospek karirnya. Yang keempat, strategi manajer sumber daya manusia, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama, jangka panjang. Buat sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir yang jelas, revisi struktur gaji, bangun budaya feedback yang kuat, dan program kesejahteraan karyawan. Jangka pendek, fokus intervensi langsung ke Pak Didu dengan mengajak ngobrol, apresiasi, dan berikan tugas menantang kecil, dan training singkat manajer tentang feedback. Yang kelima, penggunaan teori ekspektasi from. Untuk memotivasi Bapak Didu, manajer perlu yang pertama, tingkatkan ekspektasi. Buat dia yakin usahanya akan menghasilkan kinerja baik dengan memberikan dukungan dan tugas yang jelas. Yang kedua, tingkatkan instrumentalitas. Pastikan Bapak Didu yakin kinerja baik akan menghasilkan reward yang dia inginkan, misalnya promosi, pengakuan, gaji naik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pastikan
valensi tinggi. Berikan reward atau peluang yang benar-benar berharga dan dia ya inginkan. Dengan cara cari tahu apa prioritasnya sekarang. Intinya, buat Bapak Dido yakin kalau dia usaha, hasilnya akan bagus, dan hasil itu yang dia inginkan. Sekian dari saya, terima kasih.